Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Karin Dwi Ramadina dengan NIM 20106112289 dari Legal Audit Kelas B. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman pertemuan legal audit yang telah saya pelajari dari pertemuan 1 sampai hingga pertemuan ke-7. Yang pertama ada legal opinion atau pendapat hukum. Legal opinion merupakan jawaban atas suatu isu hukum dengan tulisan yang berupa pendapat hukum yang dibuat oleh advokat atau paralegal untuk kepentingan kliennya. Yang selanjutnya ada legal review, yaitu tulisan yang mengulas dan meninjau suatu dokumen hukum, kasus hukum, regulasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legal review memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui dan memberikan informasi, gagasan, gambaran secara umum tentang suatu peraturan atau dokumen hukum. Yang selanjutnya ada legal drafting. Legal drafting yaitu perancangan hukum yang berkaitan dengan subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dalam membuat perjanjian kerja bersama. Yang selanjutnya ada legal advice atau saran hukum, yaitu upaya dan pengaplikasian teori hukum terhadap keadaan yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya ada legal audit atau pemeriksaan hukum, yaitu pemeriksaan dan atau penilaian permasalahan-permasalahan hukum mengenai atau berkaitan dengan suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada memorandum hukum, yaitu pendapat hukum merupakan jawaban atas suatu isu hukum dengan tulisan yang berupa pendapat hukum yang tidak hanya dapat dibuat oleh auditor atau advokat. Yang terakhir ada legal due diligence, yaitu kegiatan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan atau objek guna mencari gambaran kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci mengenai legal opinion. Legal opinion berasal dari bahasa Latin dengan kata ius yang berarti hukum dan opinio yang berarti pandangan atau pendapat. Dalam legal opinion harus mencakup diantaranya duduk perkara, dasar hukum, pendapat hukum, dan kesimpulan beserta saran di dalamnya. Selanjutnya legal opinion harus berisi tentang masalah hukum, identifikasi fakta hukum, investasi aturan hukum, pengaplikasian peraturan terhadap permasalahan, pembuatan analisis hukum, dan pembuatan kesimpulan. Selanjutnya ada fungsi dari legal opinion. Fungsi yang pertama dalam aspek hukum, yaitu memberikan petunjuk dan celah untuk menganalisis masalah hukum. Yang selanjutnya dalam pemeriksaan masalah hukum, yaitu berupa bentuk pengecekan mengenai ketergantungan antara aturan hukum. Yang selanjutnya dalam pertimbangan dasar hukum, yaitu berfungsi sebagai sanggahan atas pertikaian hukum dalam suatu pokok perkara. Yang selanjutnya dalam institusi hukum, yaitu berfungsi karena adanya kesinambungan antara hukum secara hierarki dan seluruh peraturan pelaksanaannya yang dikaji secara komprehensif integral. Yang terakhir ada dalam penyelesaian masalah hukum, yaitu berfungsi untuk penyelesaian konflik hukum, untuk mencari jalan keluar untuk menganulir sebuah keputusan hukum. Selanjutnya ada penalaran. Penalaran sendiri dapat terjadi karena adanya akal budi yang terus berkembang dan berubah yang pada akhirnya lahirnya sebuah penalaran dan berakhir menjadi sebuah argumentasi. Penalaran sendiri merupakan kegiatan akal budi dalam memaknai setiap term dalam suatu proposisi, menghubungkan dan mengambil sebuah kesimpulan. Penalaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada deduksi atau silogisme, di mana proses penyimpulan dalam bentuk deduksi dimulai dari adanya premis yang berakhir pada konklusi dengan menggunakan prinsip-prinsip universal. Yang selanjutnya ada penalaran induksi, di mana penalaran ini dalam proses penyimpulan dimulai dari adanya penyelidikan, eksperimen, pengetahuan, data, fakta, atau bukti partikular dari adanya premis yang berakhir pada konklusi. Dalam penalaran induksi ini dibagi menjadi dua, yaitu induksi generalisasi dan induksi analogis. Yang selanjutnya ada penalaran hukum. Penalaran hukum menurut Siddhartha Gautama pada tahun 2004 merupakan kegiatan berpikir problematis, tersistemasi dari subjek hukum dan sosial dalam lingkar kebudayaannya. Teori penalaran hukum atau legal reasoning theory. Yang pertama ada mengidentifikasi sumber hukum yang ada, atau identify the applicable source of law. Yang kedua ada menganalisis sumber hukum yang ada, atau analyze the source of law. Yang ketiga ada mensintesiskan aturan hukum ke dalam struktur yang koheren, atau the applicable rules of law into a coherent structure. Yang keempat ada menelaah fakta yang ada, atau research the available fact. Yang terakhir ada menerapkan struktur kepada fakta-fakta yang ada, atau apply the structure of rules to the facts. Berikut merupakan materi yang telah saya pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.